سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allamal insan ma lam ya'lam. Wassalatu wassalam ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi ala bararatil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyyir rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa mawala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wat ta'lim wat tadzakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa wal ibadah wal istifadah wal hassa ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah ibtigha'a mardatillah wa husnis shawab bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Jamaah Masjid Jami Al-Mujahidin beserta seluruh jajaran pengurus yang hadir, baik kaum bapaknya maupun kaum ibunya. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan juga hidayahnya kita bisa hadir dalam rangka mengikuti kajian taklim subuh di minggu pertama Ahad pada hari ini. Mudah-mudahan waktu yang kita gunakan untuk fokus thalabul ilm, semoga Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan pencerahan buat kita semua dan dapat kita amalkan ilmu-ilmu yang kita dapat dalam kehidupan kita. Bahkan ilmu ini akan bermanfaat setelah kita wafat, menjadi ilmu yantafa'u bih, ilmu yang selalu mengalir pahalanya setelah kita wafat. Dan mudah-mudahan tentunya kita berharap setelah usai pulangnya kita menuntut ilmu ini, pulangnya kita dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhirul zaman, Nabi yang telah memberikan pencerahan kepada kita umatnya. Mudah-mudahan sebagai umatnya selalu setia, konsisten mengikuti ajarannya dan menghidupkan sunnah-sunnahnya dikala maraknya tantangan zaman, tantangan iman di era saat sekarang ini. Mudah-mudahan kita terus istiqomah dalam mempertahankan akidah kita sampai kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Jamaah sekalian, pada kesempatan waktu yang sangat singkat ini kita akan manfaatkan waktu kita untuk fokus mendengarkan kajian ilmu melalui kitab bersumber dari kitab Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi, dan juga ada tambahan kitab Al-Adhkar An-Nawawi untuk pelengkap daripada kajian-kajian ilmu yang belum lengkap dalam kitab Riyadhus Shalihin, agar ilmunya dapat dilengkapi dengan kitab Al-Adhkar An-Nawawi. Hari ini kita akan kupas Kitabul Fadail
Babu Fadli Qiraatil Quran, yaitu halaman 381 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Pada kesempatan subuh hari ini kita akan kupas bab menjelaskan tentang fadilah. Fadilah itu artinya keutamaan qiraatil Quran, dalam membaca Al-Quran. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi muttafaqun alaih, rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini menjelaskan tentang fadilah atau keutamaan atau keunggulan orang yang suka membaca Al-Quran. Hadis ini dari Abi Umamah radhiyallahu anhu qala. Dari Abi Umamah ia berkata, qala sami'tu Rasulullah, dia langsung mendengar ucapan Rasulullah. Berarti Abi Umamah sahabat yang hidup pada zaman Nabi, sangat kental, sangat dekat, sangat akrab, sangat banyak dan sangat mengetahui apa yang disabdakan oleh Nabi. Apa yang ucapkan oleh Nabi? Iqra'ul Quran. Itu ada kalimat amr, iqra'u. Qara'a membaca, iqra'. Iqra' itu artinya untuk khitabnya satu orang. Iqra'u artinya bacalah kamu Al-Quran. Fa innahu, sesungguhnya Al-Quran itu, kata Nabi, ya'ti, nanti akan datang yaumal qiyamah. Bagi orang yang sering membaca Al-Quran, maka Quran itu akan menjadi penolongnya, syafi'an li ashabi. Jadi orang yang hidupnya di dunia banyak membaca Al-Quran, maka insya Allah pada saat ia kumpul di negeri akhirat, padang mahsyar, dalam keadaan sendiri-sendiri, pada waktu itu bagaimana kondisi manusia? Uryanun, dalam keadaan telanjang. Yauma yafirul mar'u min abi, pada waktu itu manusia pisah dari bapaknya. Wa ummihi, dan juga anak-anaknya misah sama ibunya. Wa sahibatihi wa bani, sahabatnya juga pada misah. Jadi mereka akan nafsi-nafsi. Kemudian mereka dalam kondisi kepanasan, situasi matahari sangat terik, sangat dekat dari manusia. Bahkan manusia ada yang berenang dengan keringatnya sendiri, saking panasnya matahari. Mudah-mudahan Al-Quran ini menjadi syafi'an, menjadi penolong bagi orang yang suka membaca Al-Quran. Jadi kalau kita pengen nanti pada hari kiamat, kita pengen selamat dari huru hara kiamat, perbanyaklah sekarang kita membaca Al-Quran. Karena Utsman bin Affan yahtatimul Quran inda qiyamil lail. Sahabat Utsman bin Affan itu tiap malam, bahkan satu hari dia nggak luput, dia bisa menghatamkan Al-Quran. Ya, jadi banyak para sahabat itu selalu menghatamkan Al-Quran dan merupakan wirid, merupakan bacaan rutin bagi para sahabat. Bahkan kata di dalam kitab Al-Adhkar, I'lam, ketahuilah wahai manusia, anna tilawatal Qur'ani hiya afdalul adhkar, bahwasanya membaca Al-Quran itu lebih unggul nilainya daripada zikir-zikir. Ya, lebih unggul daripada zikir. Ya, jadi paling unggul adalah membaca Al-Quran. Wal matlub al-qiraah bitadbir, dan kita dituntut untuk selalu membaca Al-Quran dengan tadbir, tadabbur. Apala yatadabbarun Al-Quran, kita merenung bacaan yang kita baca, setiap kalimat, setiap kata. Walil qiraati adabun, dan setiap orang yang baca Quran itu harus pakai adab, karena Al-Quran itu berbeda dengan sumber referensi lain. Al-Quran itu bukan konstitusi. Al-Quran itu adalah kalamullah al-qadim, firman Allah
yang sangat kekal, abadi. Maka jangan sembarangan kita melecehkan Al-Quran atau mencuekkan Al-Quran. Jadi kita tahu bagaimana para sahabat itu selalu tilawah Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Bahkan ayyuhafid ala tilawatihi lailan wa nahar. Mereka itu enggak pernah berhenti baca Quran siang dan malam. Saparon au huduron, baik waktu pepergian. Ya, di dalam menjadi musafir, kita lihat orang-orang yang begitu cinta Al-Quran ada di sakunya Quran kecil dia baca. Di pesawat dia baca Quran. Karena mereka udah begitu melekatnya Al-Quran, begitu cintanya dengan Al-Quran. Hadaron atau di waktu dia ada di rumah. Jadi jangan sampai rumah kita itu seperti apa? Seperti apa yang disampaikan oleh Nabi, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, kata Nabi, an Ibni Abbas radhiyallahu anhu maqal. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ini ada 383, qala Rasulullah bersabda, innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib, rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahihun. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau berkata, Rasul bersabda, innal ladzi, sesungguhnya orang-orang laisa fi jawfi, di dalam mulutnya atau tenggorokannya atau kerongkongannya enggak pernah keluar itu ayat-ayat Al-Quran. Maksudnya syai'un minal Quran, laisa fi jawfihi syai'un minal Quran. Jadi dia enggak pernah baca Quran, bahasanya kerongkongannya enggak pernah membaca Quran, ya, kering, ya, luput dari baca Al-Quran. Nah itu apa kata Nabi, kal baitil kharib, maka orang itu seperti rumah yang ambruk, rumah yang hancur, rumah yang kosong, rumah yang penuh hantu. Walaupun rumahnya tingkat, ya, maaf aja, walaupun AC-nya lengkap, ya, segala fasilitas ada, tapi ketika penghuninya penghuni rumahnya nggak pernah baca Quran, dicap oleh Nabi, rumah itu taobannya seperti rumah hantu, la barokatalah, nggak ada keberkahan itu rumah, ya. Maaf aja, ukuran rumah berkah bukan dengan model atau desain, ya, tapi rumah berkah adalah ketika rumah itu selalu dibacakan Al-Quran. Tidaklah satu kaum kumpul, kata Nabi, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah satu kaum yajtami'u, berkumpul, bi buyutin min buyutillah, kumpul di rumah-rumah Allah. Semacam sekarang ini kita sedang kumpul di rumah Allah, yaitu masjid yang kita geluti, masjid yang kita kita sayangi, masjid yang sangat kita muliakan. Kemudian ngapain tuh orang kumpul? Yatadarusuna al-Quran, mereka saling mentadarus Al-Quran, atau yatluna kitab Allah, lalu di masjid itu dia membaca Al-Quran, melainkan illa nazalat alaihimus sakinah, orang yang masuk dalam perkumpulan itu hatinya akan diberikan ketenangan. Jadi hati yang gelisah, hati yang galau, hati yang tidak lapang, hati yang sempit, hati yang dongkol mulu sama orang, hati yang suka delit, hati yang suka iri, ya, maka kuncinya kata Nabi, perbanyak baca Quran. Ada seorang sahabat Nabi datang, ya Rasul, selama ini hati saya galau terus ya Rasul, apa sih obatnya? Apa sih resepnya? Nggak mungkin kita datang ke dokter, saudara, ibu-ibu. Ibu punya hati galau, dok, hati saya galau. Udah berapa hari? Seminggu, dok. Emang ibu nggak makan? Makan, dok. Makan paling banyak saya satu hari gegaris 4 piring, dok. Cuman apa sebab? Hati saya galau. Pasti dokter ngasih obat tidur. Setelah itu tetap aja galau, Bu. Nggak bakal tuntas. Maka kalau obat hati galau itu, kata Nabi, di mana hati manusia itu karatan, kata Nabi, ya.
Bagaimana cara mengobatinya hati manusia yang sudah karatan? Nabi memberikan 2 resep. Ya, mudah-mudahan kita pakai. Apa Rasul untuk mengatasi hati manusia yang galau? Resep yang pertama, aksiru min tilawatil Quran. Resepnya tidak lain, hati manusia yang galau, yang suka dengki, yang suka marah-marahan, ya Bu, yang suka nggak pernah akur sama tetangganya beli motor, dia keki, tetangganya beli mobil MPP, mati pelan-pelan, naudzubillah. Itu hatinya galau Bu, sakit tuh hati, qalbun marid. Maka hati yang sakit, kata Nabi, obati. Karena hati manusia itu karatan, apalagi nggak pernah baca Quran. Kalau kita nggak baca Quran, itu hati kita karatan, kata Nabi. Wa majalauha ya Rasulullah, bagaimana cara mengobatinya? Kata Nabi, aksiru min tilawatil Quran. Banyakin kamu baca Al-Quran. Lalu yang kedua, apa ya Rasul? Yang kedua kata Nabi, zikrul maut. Zikrul maut. Perbanyak ingat dengan kematian. Jadi kalau manusia sadar bahwa dia bakal mati, dia tidak akan galau dia. Bahkan kata Nabi, uzkur bi salatika al-maut. Uzkur bi salatika al-maut. Supaya salat kita khusyuk, maka ketika kita takbiratul ihram sudah ingat di situ bahwa kita bakal mati. Likulli ummatin ajal. Tiap-tiap diri kita pasti akan mati, tetapi mati itu dirahasiakan oleh Allah. Allah sengaja merahasiakan kapan mati kita, di mana kita mati, pada waktu apa kita mati, nggak pernah tahu kita. Ya, jadi kematian itu memang dirahasiakan agar manusia selalu bersiap-siap untuk kematian. Ya, ini makanya manusia terlena. Ya, waktu begitu amat banyak, 24 jam, hanya banyak chattingan mungkin. Ya, hanya banyak nonton TV, nonton film-film Korea. Ya, banyak. Habis waktunya berzikir, mulutnya juga begak. Begak itu apa? Berat, ya. Padahal zikir itu adalah obat penenang hati. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Orang yang banyak zikir sama Allah, salah satunya medianya dengan baca Quran. Tatmainnul qulub. Pasti orang itu akan tenang hatinya. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, obat mengatasi hati yang galau, pertama membaca Al-Quran, yang kedua aksiru min dzikril maut, perbanyak ingat dengan kematian. Aksiru min hadimil ladzat, kata Nabi, jauhlah daripada kenikmatan lezatnya dunia. Yang dimaksud wa ma hadimul ladzat ya Rasulullah. Apa yang dimaksud dengan kelezatan dunia? Zikrul maut. Putus kelezatan itu dengan memperbanyak ingat dengan kematian. Jadi Nabi sudah memberikan informasi, innalladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Orang yang di mulutnya, tenggorokannya enggak ada keluar ya beberapa ayat Al-Qur'an, ya, maka seperti rumah hantu, rumah ambruk, ya, rumah hancur. Mana ada rumah yang hancur orang tempatin? Ya, jangankan rumah, warung aja, toko yang hancur orang nggak mau tempatin. Berapa malam kemudian kemarin terjadi kebakaran itu di Taman Puring. Emang dia tahu itu para pedagang akan terjadi kebakaran waktu malam hari? Nggak ada yang tahu, Pak. Kalau dia tahu, dia benahin itu barang-barang antiknya. Tapi begitulah yang namanya musibah. Ya, nggak pernah diberitahu oleh Allah, termasuk kematian. Maka perbanyaklah kita untuk sering membuka Al-Quran. Nah itu. Kemudian kita lanjutkan. Ya, di sini dikatakan, kata Nabi, iqra'u Al-Quran. Ada kalimat perintah, al-amr lil wujub. Nabi memerintahkan kepada kita, bacalah oleh kamu Al-Quran. Fa innahu, sesungguhnya Al-Quran itu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an di ashabi. Jadi Quran itu nanti akan bisa menolong kita, bukan hanya pada hari kiamat. Di alam kubur aja itu alam yang penuh zulmah, penuh yang dengan kegelapan. Nawiru kuburakum bitilawatil Quran. Terangin kuburmu
dengan sering membaca Al-Quran. Jadi bapak ibu yang suka baca Quran, kuburan akan bersinar itu. Maka bagaimana mungkin orang yang hidupnya di dunia nggak pernah baca Quran? Udah gelap ditambah gelap. Ittaquz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Takutlah kamu berbuat zolim. Sesungguhnya perbuat zolim itu adalah memberikan sebuah kegelapan buat kamu. Nah, mudah-mudahan kita diperintahkan oleh Nabi untuk sering membaca Al-Quran. Wa anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala, dari Nawas bin Sam'an, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, yu'ta yaumal qiyamah, didatangkan nanti pada hari kiamat Al-Quran. Jadi Quran itu akan datang pada kita, pada orang-orang yang suka baca Quran. Jadi Quran ini datang gitu. Kalau orang ahli sholat itu datang pada waktu ada pertanyaan munkar dan nakir. Ya, kalau orang yang suka baca Quran, Quran sudah membela kita. Pada saat di alam kubur itu akan ada pembelaan, syafi'an, pembelaan. Pada waktu itu nggak ada yang bisa bela kita kecuali amalan kita. Ya, wa ahlihi, dan orang-orang yang suka membaca Al-Quran, alladzina kanu ya'malun bihi, di mana orang itu tidak hanya membaca Al-Quran, tetapi Al-Quran diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan Quran itu hanya sekedar dibaca. Kam min qari'in Quran wal Quran yal'anu, berapa banyak orang yang pandai baca Al-Quran sementara Al-Quran mengutuk dia. Jangan sampai Quran cuma sekedar dibaca. Ini yang terjadi di era sekarang. Banyak orang yang ahli baca Quran sementara amaliyahnya bertentangan dengan nilai-nilai Al-Quran. Ya, di dunia. Jadi Al-Quran itu diamalkan sebagai pedoman hidup di dunia. Taqdumuhu suratul Baqarah, diawali suka membaca surat Al-Baqarah ya, yang cukup panjang. Wa Ali Imran, dan suka membaca surat Al-Imran. Tuhajjani, dua surat ini akan membela kita, menjadi satu argumentasi kita. Ansahibihima. Jadi malaikat munkar dan nakir, bahkan pada waktu yaumul hisab, Quran sudah lebih dahulu datang akan menolong kita semua. Begitulah indahnya orang yang suka membaca Al-Quran. Sampai Utsman bin Affan, sahabat Nabi radhiyallahu an, qala Rasul, Nabi bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama, rawahul Bukhari. Siapakah manusia yang paling terbaik? Utsman nanya sama Nabi. Nabi menjawab, kata Nabi, ya Utsman, khairukum, manusia yang terbaik di antara kamu adalah bukan yang mereka tinggi jabatannya, pangkat jabatannya, hartanya banyak. Enggak. Siapa itu? Man ta'allama, orang yang suka mau belajar Al-Quran. Ya, ta'allam, belajar. Jadi allama mengajar, ta'allam belajar. Jadi orang yang mau belajar Al-Quran dan orang yang mau mengajarkan Al-Quran, itulah manusia yang paling terbaik di antara kalian. Mudah-mudahan kita mau dari kelompok orang-orang yang mau belajar Al-Quran. Tidak ada batas usia untuk belajar Al-Quran. Ya, anak kecil banyak yang hafiz Quran. Orang buta banyak yang hafiz Quran, padahal dengan huruf braille-nya. Masa kita yang melek ya tidak bisa baca Quran? Ini sangat ironi buat kita. Mudah-mudahan dengan bab kajian ini akan memberikan motivasi, menggugah kita yang selama ini kita termasuk orang yang gofil, orang yang lalai dari membaca Al-Quran. Nah, di sini diterangkan dalam kitab Al-Adhkar Al-Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Ini kitab sama. Ini kitab Riyadhus Shalihin yang ngarang sama ya, Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Kemudian juga Al-Adhkar sama. Jadi ada korelasinya ya, ada hubungannya. Apa dikatakan? Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang lalai dari membaca Al-Quran. Nah,
Di sini ada satu keterangan, ya, di mana keterangan ini memberikan satu renungan buat kita, satu koreksi buat kita, ya. Apa di antara keterangannya? Di mana orang-orang yang hidupnya tidak keluar dari mulutnya membaca Al-Quran, maka orang itu termasuk orang yang lalai. Yang kedua, orang yang tidak berpedoman dengan Al-Quran juga itu orang yang lalai. Nah, di sini dikatakan man qara'a asra ayat lam yuktab minal ghafilin. Siapa orang paling tidak satu hari membaca qara'a asra ayat, qara'a membaca asra ayat, 10 ayat aja, lam yuktab minal ghafilin, kita tidak termasuk orang-orang yang lalai. Kalau udah lalai, maka di sana dikatakan dalam surat Al-Asr, ya alladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu minal ladzina. Di sana dikatakan nasullaha, orang yang lalai, orang yang melupakan Allah. Jadi kalau kita baca Quran berarti kita berdialog dengan Allah. Ya, kita berdialog dengan Allah. Siapa yang ingin berdialog dengan Allah, falyaqra'il Quran, perbanyak baca Al-Quran. Sampai di sini dari Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, man qara'a, man artinya barang siapa, qara'a membaca, fi yaumin wa lailah, barang siapa membaca Al-Quran fi yaumin dalam satu hari, wa lailatin atau dalam satu malam, khamsina ayatan 50 ayat, lam yuktab minal ghafilin. Jadi 10 ayat lam yuktab minal ghafilin, sampai 50 ayat lam yuktab minal ghafilin. Jangan sampai kita dicap jadi orang yang lalai, walaupun kita ahli sholat, sholat jamaah rajin, zikir rajin, ya, apalagi yang lain rajin, cuman satu luput dia baca Quran, ya, dia termasuk orang yang ghafil. Wa man qara'a mi'ata ayatin kutiba minal qanitin, barang siapa orang yang suka membaca Al-Quran, ya, mi'ata ayat, mi'ah itu apa, Bu? Ibu, mi'ah apa arti mi'ah? 100 ayat, ya. Siapa orang yang membaca 100 ayat, ya, dari Al-Quran, kutiba minal qanitin, maka orang itu masuk kategori orang-orang yang tunduk kepada aturan-aturan Allah, ya, minal qanitin ay minal mutihin. Jadi kalau kita pengen dianggap orang yang taat, pengen dianggap orang-orang yang baik, ya, maka kuncinya lihat dalam kehidupannya, baca Quran apa enggak tuh orang. Jangan sampai ngaku pengen dianggap menjadi orang yang taat, sementara Al-Quran nggak pernah dibaca. Jadi banyak Al-Quran itu mukjizatnya, fadilahnya, ya. Kita lihat Angelina Sondak, dia itu kan mantan non muslim, masuk ke penjara, dia coba-coba buka Al-Quran, ternyata sekarang dia menjadi seorang muslimah, bahkan dia bisa membaca Al-Quran, Bu. Yang aneh bin ajaib, bapaknya muslim, engkongnya muslim, ya, neneknya muslim, sampai sekarang dia nggak bisa baca Quran. Tiap hari yang dibaca kulku, langganannya kalau nggak kuliah, kulku kuliah sampai mati itu aja. Bininya nanya, bang, emang nggak ada ayat-ayat, emang itu doang gua hafal? Lah abang ngapain aja hidup? Kapan abang kaunya haji, bapaknya haji? Iya, gua nggak pernah baca Quran, gua malas banget baca Quran. Nih, maka saya catat, Pak, kenapa sih manusia malas baca Quran? Itu, Pak, ya. Mengapa manusia malas baca Quran? Ya, ada beberapa faktor. Di antaranya satu, kurang kesadaran bahwa Al-Quran itu adalah sebagai hudal linnas, petunjuk. Jadi Al-Quran itu sebagai petunjuk. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, diturunkan Al-Quran pada bulan Ramadan, hudal linnas, sebagai petunjuk, pedoman hidup manusia. Quran, Pak. Punya mobil ada pedomannya, ya. Kalau punya mobil nggak mengikuti pedoman petunjuk dari pabriknya, hancur tuh mobil.
Manusia juga sama. Kalau manusia diciptakan oleh Allah untuk ibadah, untuk sholat, untuk haji, pedomannya Al-Quran semua. Itu Pak. Mari kita kembali untuk memperdalam Al-Quran. Jangan sampai kita malas. Mengapa manusia banyak yang malas? Pertama, kurang kesadaran. Quran itu adalah petunjuk kita. Jadi kalau kita nggak pakai petunjuk, hidup kita akan linglung, hidup akan keder Pak. Kemana arah tujuannya nggak tahu dia. Dia akan menghalalkan segala cara. Nah itu. Yang kedua, kurangnya pemahaman makna dari Al-Quran. Yang ketiga, lebih menyibukkan untuk urusan pribadi atau urusan-urusan menyibukkan dunia, ya, ketimbang membaca Al-Quran. Contohnya kita lihat orang lebih condong urusan sosmed, media sosial, kemudian hiburan TV, godaan syahwat, nafsu dunia. Ini godaan kita. Jadi kesempatan waktu untuk baca Quran habis disibukin oleh itu semua. Kemudian kurang motivasi untuk belajar Al-Quran. Jadi nggak ada rumusnya. Udah tua misalnya, udah senja, kita malu, nggak ada. Ya. Sampai kata Nabi, di sini dikatakan dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya. Apa kata Nabi? Nah, di sini kata Nabi, ini kehebatan membaca Al-Quran. Nabi mengatakan, ya, bahwa orang-orang yang membaca Al-Quran, ya, dengan pandai maupun yatata itu dengan apa ya, terbata-bata, tetap duanya mendapatkan pahala. Apalagi yang benar, yang salah aja masih dapat pahala kata Nabi, ya. Jadi jangan sampai kita itu merasa berat untuk mempelajari Al-Quran, ya. Sampai kata Nabi di sana dikatakan orang yang pandai membaca Al-Quran. Nah, di sini ada nih. Orang itu nanti bersama malaikat, ya. Jadi kiromil baror, bersama malaikat. Jadi orang-orang yang suka membaca Al-Quran itu dia hidupnya didampingi dengan malaikat, ya, yang mulia. Kemudian orang-orang yang tidak pandai membaca Al-Quran itu mendapatkan 2 pahala. Dapat pahala, Bu. Yang penting ada kemauan untuk duduk ke majlis memperdalam Al-Quran itu, ya. Kemudian di situ dikatakan, tadi udah dikatakan siapa manusia yang terbaik, orang yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkan Al-Quran. Alladzi yaqra'ul Quran wa huwa mahir bihi ma'as sabratil kiram al-bararah. Kata Nabi, orang yang mahir, yang pandai membaca Al-Quran dari segi makhrajnya, tahsinnya, nagomnya, kiroahnya. Kemudian orang itu ma'as sabratil kiram, bersama malaikat yang mulia, yang sangat diagungkan. Bahkan kedudukannya begitu mulianya, orang-orang yang menghatamkan Al-Quran 6.000 malaikat ikut andil di dalamnya. Jadi kalau ada anak ibu punya anak ikut hatam Al-Quran, ibu nimbrung atau ibu memberikan support, itu 6.000 malaikat ikut berdoakan pada saat menghatam Al-Quran. Ya, begitu mulianya Al-Quran. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi. Orang yang membaca Al-Quran sementara dia terbata-bata, tersendat-sendat bacaannya, belum mahir tajwidnya, makhrajnya, tahsinnya. Tapi tetap kata Nabi, orang itu alaihi syakun, kena dia sulit dalam bacanya, tapi masih ada semangat belajar, lahu ajran, dia akan mendapatkan 2 pahala. 1 pahala sebelum kebajikan, berarti 20 kebajikan. Seperti diungkap oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, man qara'a harfan min kitabillah. Barang siapa orang yang membaca 1 huruf saja dari Al-Quran, falahu hasanah. 1 huruf diganjar, yang merupakan kebaikan. Kemudian wal hasanatu bi asri amsalihah.
Setiap kebaikan itu diganjar menjadi 10 kebaikan. Ini pahala-pahala yang udah dijanjikan oleh Nabi. La aqulu alif lam mim harfun. Tidaklah seorang membaca kalimat alif lam mim, bukan satu kalimat, tetapi dipreteli menjadi 3 huruf. Alif 1, lam 1, mim 1. Jadi kalau ibu bapak baca alif lam mim, alif 10, lam 10, mim 10. Ibu baru baca alif lam mim. Shadaqallahul azim. Ya Allah, Bu, kenapa? Yang penting baca Pak Ustaz dapat 30. Ya Allah, kebangetan amat, Bu. Baca Quran cuma alif lam mim doang, ya. Jangan sampai gitu, ya. Jadi ibu yang kebiasaan sudah biasa baca Yasin, malam Jumat baca. Nabi mengatakan, siapa orang di malam Jumat membaca surah Yasin, maka orang itu akan diampuni dosanya. Man qara'a Yasin fi yaumin wa lailah. Apalagi dia bacanya siang malam, ibtigha'a. Tujuannya apa baca Yasin siang dan malam? Liwajhillah, untuk mencari ridha Allah. Maka gufira lahu, orang itu dosanya tiap kali baca Yasin, satu pagi baca Yasin, ntar malam baca Yasin, diampuni dosanya, Pak. Tiap malam Jumat, dosa 1 minggu diampuni. Begitu unggulnya orang yang suka membaca Al-Quran, ya. Bahkan kata Nabi, man qara'a suratul waqi'ah, siapa yang baca suratul waqi'ah, itu biasanya habis asar, Bu, ya, pikuli lailatin, apalagi tiap malam, lam tubsihu faqatun, orang yang sering membaca surat waqi'ah hidupnya dijamin kada bakal miskin, kata Nabi. Jadi itu keberkahan fadilah Al-Quran. Bahkan kata Nabi, orang yang tiap mau tidur dia nggak luput membaca surah Al-Mulk, tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir ila akhir ayat, 30 ayat, maka orang itu kalau dia meninggal dunia mani'ah min adzabil qabr, orang itu tercegah dari siksaan kubur. Jadi ibu sebelum mati udah ada persiapan bekal, tiket-tiket untuk menghadap kematian husnul khotimah supaya tidak dapat siksaan kubur. Jangan lupa ibu pesan Nabi tiap malam, jangan lupa bapak ibu siap kira-kira membaca surah Tabarak. Surah Tabarak itu mani'ah min adzabil qabr, itu orang dijauhkan dari azab kubur. Kira-kira ibu bisa nggak melazimkan mudawamah? Paling tidak kita wudhu dulu sebelum baca Quran. La yamassuhu illal mutatahharun, tidak boleh Al-Quran disentuh kecuali orang yang suci. Bagaimana halnya wanita yang sedang haid? Bolehkah dia baca Quran? Boleh, tapi tidak boleh menyentuh mushaf, ya, karena dia sedang ada darah yang tidak untuk menyentuh. Boleh berzikir wanita haid. Bahkan Nabi pada waktu sholat Idul Fitri, wanita yang haid silakan datang ke masjid, tapi dengan sholat cukup dengarkan khutbah, ya. Itu jadi begitu pentingnya. Ya, kita isi kegiatan kita sibukkan diri kita dengan membaca Al-Quran, ya. Sudah banyak janji-janjinya yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, ya. Kemudian man qara'a idza juljilatil ardu ila akhir ayat, surah Al-Zalzalah, Bu, baca kanat lahu ka'adli nisfil Quran. Itu nilainya seperti membaca setengah Al-Quran. Al-Quran 66.666 ayat. Al-Quran 30 juz. Ketika kita baca Al-Zalzalah sama pahalanya ka'adli nisfil Quran. Wa man qara'a qul ya ayyuhal kafirun. Nah, ini ayat langganan nih, kacauan. Siapa yang sering membaca qul ya ayyuhal kafirun kanat lahu ka'adli rubul Quran. Itu nilai pahalanya seperti membaca 1/4 dari Al-Quran, ya. 30 juz dibagi 2, 15, berarti 7,5 juz. Itu baru baca qul ya. Bayangkan, saya nggak habis pikir kalau orang nggak sholat kapan baca Quran. Orang yang sholat aja jarang baca Quran. Itu, Bu, ya. Ini kan sholat di dalam baca Al-Quran, ya. Pahalanya beda. Di dalam Al-Quran baca sholat, di luar Al-Quran di luar sholat beda pahalanya, ya. Ada ketentuannya, kata Sayyidina Ali, 25, 50, 100.
Nah, maka kita selalu konsen untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Wa man qara'a qul huwallahu ahad. Barang siapa orang yang suka atau sering membaca Quran surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad ila akhiril ayat, sampai ayat itu dibaca sampai habis, kanat lahu ka'adli sulusin minal Quran. Jadi kita baca surat kulhu mau tidur itu sama seperti kita membaca sepertiga Al-Quran, pahalanya sepertiga Al-Quran baca kulhu, ya. Wa fi riwayatin, ada satu riwayat yang lain, man qara'a ayat al-kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ila akhir hayat, kita baca ayat kursi sebelum tidur, Ibu. Terus baca lagi Hamim, surat Hamim, usima dzalikal yaum min kulli su'in. Siapa yang baca surat Hamim atau ayat kursi tiap hari tiap malam, usima, orang itu akan dibebaskan dari apa? Dzalikal yaum min kulli su'in, daripada segala perkara-perkara yang buruk, Bu. Aturan dia mau tabrakan kagak jadi tubuh. Aturan ada sesuatu hilang ketemu lagi. Itu berkah baca Al-Qur'an, ya. Indah, Ibu, kalau terus terkoneksi hidup kita dengan Al-Quran, ya. Nah, kemudian dari Abi Musa Al-As'ari, kembali kepada Riyadhus Shalihin 995 hadisnya. An Abi Musa Al-As'ari radhiyallahu anhu qala Rasul bersabda, waktu kita sampai Isra jam 6 lewat 4 menit, ya. Sekarang berapa menit lagi Pak Ustaz Mahfud? Berapa? Sini 3 menit. Baik, mudah-mudahan kelar nih, Bu. Dari Abi Musa Al-As'ari, orang yang beriman, masalul mu'min, mudah-mudahan kita masuk kelompok orang yang beriman. Alladzi yaqra'ul Qur'an, orang yang beriman itu selalu membaca Al-Qur'an. Masalul utrujah, seperti buah utrujah. Ini yang diterangkan oleh Nabi. Buah apa itu utrujah? Mungkin buah ini ada di daerah Mekah, Bu. Ya, apakah kalau di Indonesia seperti buah yang kulitnya indah, dalamnya manis, sampai kita makan ketagihan, ya, itu namanya buah utrujah. Riha thayyib, itu buah harum, semerbak. Wa ta'muha thayyib, dimakannya lezat. Itu namanya buah. Jadi orang yang beriman baca Quran, kata Nabi, seperti buah utrujah. Mungkin buah ini ada di sorga, tidak dijelaskan secara detail, tapi begitulah indahnya orang yang beriman membaca Al-Quran seperti buah utrujah, kata Nabi. Kulitnya cakep, dalamnya cakep, sampai orang yang memakannya itu ketagihan. Itu buah utrujah. Yang kedua, wa masalul mu'min alladzi la yaqra. Ada orang yang kedua, itu orang beriman tapi sayang, orang ini malas membaca Al-Quran, la yaqra Al-Quran kama salit tamrah, masih dianggap orang itu mukmin tapi malas membaca Quran. Itu diumpamakan seperti buah korma, at-tamrah buah korma. Bapak Ibu sering makan buah korma? Ibu liatin aja buah korma, nggak wangi, Bu, tapi masih enak, lezat, ya. Nggak wangi dia, tapi masih enak, ya. Itu orang-orang yang beriman. Kemudian yang ketiga, yang kelompok yang tadi yang kedua, wa masalul munafik. Nih orang munafik nih. Siapa munafik? Ngaku muslim tapi ucapannya bertentangan dengan ajaran Islam. Ngaku muslim tapi kadang-kadang mengkhianati amanah. Itu munafik. Ngaku muslim, ucapannya selalu berbohong, ya. Munafik, gitu. Maka orang munafik itu dicap bagiannya neraka yang paling bawah. Wa masalul munafik, orang-orang munafik alladzi yaqra'ul Qur'an. Banyak sekarang orang-orang munafik pandai Al-Qur'an, ya, bahkan lebih hebat dia daripada orang-orang yang beriman. Orang munafik itu kalau baca Quran, kata Nabi, kama sali raihanah, seperti buah raihanah, ya, Bu. Nabi enggak menjelaskan apa itu buah raihanah. Rihuha thayyib, rihuha harum, buah itu memang harum,
Jadi kalau ada Quran dibaca orang munafik, enak emang didengar. Ya. Tetapi watok muhamurun, rasanya pahit. Ibu ada casing, buahnya cakep, kulitnya cakep. Begitu ibu makan, asam, pahit. Ibu beli enggak? Enggak dibeli. Jeruk aja yang asam ibu buang. Apalagi ini buah. Itu contoh. Jadi orang munafik baca Quran, ya, kita emang enak kedengernya, tapi belum tentu meresap ke dalam hati, ya. Baik-baik, banyak orang-orang munafik juga hanya belajar Al-Quran untuk mencari kelemahan Al-Quran, ya. Misalnya orang-orang Belanda, ya, Belanda bukan munafik aja, kafir. Dr. Sinogronyo, ya, dia bisa Al-Quran. Bahkan Bu, ada orang yang pintar Al-Quran, sebelah kanan kirinya minuman keras. Sambil baca Quran dia mabok, baca Quran dia mabok. Nah itu bertentangan, Bu, ya. Jadi Quran dibaca oleh siapa aja bisa. Orang munafik ya, non muslim bisa. Dulu kita bagaimana Ustadz Yahya Waloni, dia seorang mantan pendeta. Begitu dia hijrah, dia bisa membaca Al-Quran. Dery Sulaiman, mantan artis. Ya, ada lagi rocker-rocker yang dulunya nggak kenal Al-Quran. Begitu dia kenal Al-Quran, rocker-rocker itu menjadi hijrah. Banyak, Bu. Kita lihat, ya, di era zaman sekarang. Oki, seorang mubalego yang sekarang, dia juga dulunya nggak pinter, tapi begitu dia bergelut dengan Al-Quran, Allah berikan kepintaran. Jadi Bapak niatlah bagaimana supaya kita bisa selalu terkoneksi dengan Al-Quran. Jadi itu kuncinya, banyakin niat, ya. Kalau niat, insya Allah diberikan kemudahan. Yang terakhir, Bu, tadi orang mukmin, kedua orang munafik. Yang terakhir, apa itu yang terakhir? Saya rasa di sini ada dua, ya, mukmin dengan munafik. Ya, satu lagi. Wa masalul munafik alladzi la yaqra'ul Qur'ana kamasalil khanzalah. Orang munafik yang tidak pernah membaca Al-Quran, dia muslim, identitas KTP-nya nggak pernah sholat, nggak pernah baca Quran, seperti buah khanzalah. Laisa laha rihun wa ta'muha rihun. Tidak ada sama sekali manfaatnya. Buahnya kagak harum, apalagi rasanya juga pahit, ya. Nah inilah kajian kita yang terakhir agar kita bisa diberikan oleh Allah kemudahan. Jangan lupa perbanyak doa. Di antara doanya, Allahumma ftah alayya hikmataka alayya rahmatak wa dzakirni ma nasitu ya jal jalali wal ikram. Allahumma ftah alaina, ya Allah bukakan, ya, dalam hati kami hikmataka. Hikmah itu ilmu. Jadi hikmata, Luqman itu dapat hikmah. Maka Luqman itu orang yang diabadikan dalam Al-Quran. Wa idh qala Luqmanul hikmah, dapat hikmah. Jadi banyak orang-orang yang dulunya blank, begitu dia pengen dapat hikmah, dia akan diberikan. Umar bin Khattab belum dapat hikmah, begitu dengar Al-Quran dibaca oleh Fatimah, ya, akhirnya dia dapat hikmah. Jadi hikmah itu minta sama Allah. Wansur alayya rahmatak, sebarkan rahmatmu, rahmat yaitu kasih sayang Allah. Wa dzakirni ma nasitu, ya Allah ingatkan yang lupa, ya jal jalali wal ikram. Allah zat yang maha mulia, yang agung. Mudah-mudahan kajian subuh kita bermanfaat dalam rangka kita selalu terkoneksi hidup kita dengan Al-Quran. Orang yang hidupnya terkoneksi dengan Al-Quran, insya Allah orang itu akan diberikan oleh Allah keuntungan. Buka surat Fatir ayat 29 sebagai penutup dari pengajian kita. Surat Fatir ayat 29 sampai 30. Orang suka yang membaca Al-Quran, innalladzina yatluna kitaballah, itu surat Al-Quran. Sesungguhnya orang-orang yang selalu yatluna kitaballah, yang selalu membaca ayat-ayat Allah, yaitu Al-Quran, wa aqamus shalah, dan orang itu selalu mendirikan sholat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan orang itu kalau punya harta selalu dinafkahkan untuk kepentingan Allah, agama Allah, sirron wa alaniyah, baik dalam keadaan sir itu tersembunyi. Misalnya kita sedekah tangan kanan, tangan kiri nggak tahu, itu sembunyi. Kita sedekah masukin kotak amal ke masjid dari rumah, ini habis isrok kita masukin sedekah, kita masukin ke dalam kotak, itu lebih jauh tingginya.
Tapi kalau kita sedekah wa alaniyah, untuk terang-terangan boleh. Untuk memberikan motivasi kepada orang-orang kaya yang mungkin masih malas untuk bersedekah. Apalagi sedekah pada subuh, doa malaikat ada 2. Apa kata malaikat? Orang yang suka keluarkan hartanya pada subuh, malaikat doa, ya Allah berkahkan hartanya, perbanyak, itu doanya. Sebaliknya ada orang punya duit tapi nggak ada niat untuk sedekah, malaikat yang kedua, hancurkan harta orang itu, cabut keberkahannya. Kita tinggal pilih, ya. Itulah yang diterangkan dalam surat Al-Quran Fatir, surat ke-35, 39. Kemudian yarjuna tijaratan lan tabur, pasti kalau orang itu suka baca Quran, sholatnya benar. Kalau dia suka baca Quran, infaknya benar. Jadi itu kuncinya, baca Qurannya benar, sholatnya benar, infaknya benar. Apa kata Allah? Yarjuna tijaratan lan tabur, orang itu akan mendapatkan perniagaan yang tidak pernah rugi, ya. Wa yajidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Demikianlah kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu anna ya karim irhamna. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah, ya farijal ham, ya kasifal gham, ya man liyaghfir warham, wa ya dafil balaya rahman, wa ya dafil balaya rahim. Da'wahum fiha wa tahiyatum fiha salam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.